wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk kumpul di tempat ini untuk membahas sekelumit tentang hikmah-hikmah pengertian isi kandung dalam makna tawakal. Insyaallah pada siang hari ini kita sudah bersama saudara kita Abu Bakar yang insyaallah akan membantu untuk menjelaskan tentang tawakal tersebut. Bagaimana? Sehat Abu Bakar? Alhamdulillah sehat. Nah, dalam zaman sekarang, dalam era sekarang, saya ini memperhatikan banyak anak-anak muda bahkan kaum tua juga yang kurang dalam memperhatikan makna tawakal. Jadi di saat mereka punya masalah atau apa, mereka seperti kehilangan rohnya, bahkan seperti kayak gak punya tempat bersandar gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah, mereka bisa menyelesaikan masalah itu bahkan gak selesai dengan cara-cara yang selain tawakal kepada Allah. Bagaimana menurut Abu Bakar? Oke, menurut saya untuk tentang tawakal itu saya mengutip dari kitab Ihya Ulumuddin karangannya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Di dalam kitabnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali mendefinisikan tawakal tersebut adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah tentang segala urusan. Tidak akan ada keraguan tentang apapun yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasan dari tawakal tersebut adalah berserah dirinya seorang hamba gitu saudara Jidan kepada Robnya, kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun, segala urusan apapun, masalah apapun diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Gitu saudara Jidan. Nah, dalam pengertian tawakal tadi, apa aja yang kita harus perhatikan? Apa aja poin-poin yang harus kita perhatikan dalam tawakal tersebut, saudara? Poin-poin yang kita harus perhatikan itu ketika kita bertawakal, itu kita harus berbuat baik kepada orang, berbuat baik sesama manusia secara vertikalnya, hablum minan nasnya gitu saudara Jidan. Berbuat baik dalam berinteraksinya, dalam bersosialisasinya dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kita harus berbuat baik tuh. Kita tadi udah tuh berbuat baik kepada manusia, dan kita harus berbuat juga secara horizontalnya. Kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita bagusin ibadahnya, kita bagusin sholatnya, jangan lupa zikirnya, dan juga kita bagusin puasanya. Yang bolong-bolong tuh biasanya tuh saudara Jidan ya. Puasa Ramadannya tuh biasanya bolong-bolong, kita bagusin tuh puasa Ramadannya tuh. Yang kedua, kita bisa menjalankan zakat. Ya kan biasanya tuh di bulan Ramadan itu kan selain kita berpuasa, kita ada zakat, namanya zakat fitrah. Selain zakat juga kita harus berbuat baik kepada Allah. Berbuat baik kepada Allah itu kita melaksanakan ibadah haji kalau mampu gitu, melaksanakan ibadah haji, kalau bisa udah haji umroh gitu. Umroh haji kalau punya duit gitu. Gitu saudara Jidan. Di samping itu juga kita harus, di samping berbuat baik, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ada kesulitan, jika kita di dalam hidup kita ada kesulitan, bertawakal kepada Allah. Ya, karena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti juga tuh ya dari ayat Quran. Nah, itu bukti juga, bukti yang sangat dahsyat dari ayat Al-Qur'an. Gitu saudara Jidan. Saya rasa cukup sekian lah ya. Dari penjelasan tawakal pada siang hari ini. Insyaallah kita sama-sama berdoa kepada Allah, kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas iman Islam dan tawakal kita pula. Jangan lupa yang tadi udah dijelaskan oleh saudara Abu. Iya, betul.
Semoga kita dapat mencerminkan tawakal kita, meningkatkan tawakal kita, ittaqullah, bertakwa kepada Allah dalam keseharian kita. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menjalankan zakat, ya kan? Biasanya itu di bulan Ramadan itu kan selain kita berpuasa, kita ada zakat, zakat fitrah. Selain zakat juga kita harus berbuat baik kepada Allah. Berbuat baik kepada Allah itu kita melaksanakan ibadah haji. Kalau mampu, gitu berbuat melaksanakan ibadah haji. Kalau bisa udah haji, umroh gitu. Umroh haji ya. Kalau punya duit gitu. Gitu saudara jidan. Di samping itu juga kita harus, di samping berbuat baik, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ada kesulitan, jika kita di dalam hidup kita ada kesulitan, baik lika-liku kehidupan dalam kesulitan, adanya problematika di hidup kita, kita harus berdoa, kita memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya di dalam surat Al-Isra ya, surat Al-Insyirah ya, maaf. Dalam surat Al-Insyirah juga dijelaskan sesungguhnya inna ma'al usri yusra gitu. Di samping kita berdoa, kita juga harus bersabar nih, gitu, bersabar dalam konteks apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, gitu saudara jidan. Terus kalau dalam tawakal ini apa poin-poin hikmah yang bisa kita ambil dalam tawakal ini? Oh, untuk hikmah-hikmah dalam tawakal sendiri itu ada banyak. Yang pertama yang saya akan jelasin itu 3 saja ya. Yang pertama akan diberikan ketenangan jiwa. Tawakal dapat membuat seseorang merasa seseorang dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga memperoleh ketenangan jiwanya gitu. Biasanya nih kalau kita malah ada masalah dan terus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan sholat, terus habis sholat kita berzikir, pasti tuh di dalam hati kita akan merasakan ketenangan gitu. Ketenangan tersendiri gitu. Yang kedua, adanya kepuasan batin. Tawakal dapat memberikan kepuasan batin. Dan yang terakhir, di samping kepuasan batin, hikmah tawakal itu diberikan kekuatan lahir dan batin. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang ingin menjadi yang paling kuat, maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu didorong juga sama hadis. Iya, didorong dengan hadis. Kalau kita mau kuat, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman nih dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63 yang berbunyi ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, gitu. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, gitu. Yang orang mendapatkan mendapatkan tidak ada kekhawatiran, tidak ada pula bersedih hati, itu adalah kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala yang bilang dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63 gitu saudara jidan. Karena mereka bertawakal kepada Allah. Karena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti juga tuh ya dari ayat Quran. Nah, itu bukti juga, bukti yang sangat dahsyat dari ayat Al-Qur'an gitu saudara jidan. Saya rasa cukup sekian lah ya, ya. Dari penjelasan tawakal pada siang hari ini. Insyaallah
kita sama-sama berdoa kepada Allah, kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas iman Islam dan tawakal kita pula. Jangan lupa yang tadi udah dijelaskan oleh saudara Abu. Iya, betul. Semoga kita dapat menjalankan, mencerminkan tawakal kita, meningkatkan tawakal kita, ittaqullah, bertakwa kepada Allah dalam keseharian kita. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.